Memperkenalkan, nama saya Amir Hutenggehur, NIM 2119117. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Kristen Wirowacana Sumba, program studi Teknik Informatika angkatan 2019. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari konsep jaringan komputer. Jenis jaringan komputer berdasarkan cakupan area geografis atau LAN, MAN, dan WAN. Jenis-jenis topologi jaringan baik secara fisik maupun secara logika. Pengertian jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan dapat mengakses informasi secara bersama. Jenis jaringan komputer berdasarkan cakupan area geografis atau LAN, MAN, dan WAN. Kita dapat menjelaskan item-item dalam jenis-jenis komputer sebagai berikut. Yang pertama, LAN atau Local Area Network. Pengertian LAN. Local Area Network atau LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Dalam jaringan LAN, biasanya ditemukan kabel UTP, hub, switch, maupun router. Contoh komputer di sekolah, perusahaan, atau warung internet. Adapun beberapa fungsi LAN sebagai berikut. Yang pertama, menghubungkan dua komputer atau lebih. Yang kedua, memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya. Yang ketiga, saring printer. Yang keempat, LAN chatting. Yang kelima, remote komputer. Kelebihan LAN, karena jangkauannya yang hanya mencakup area kecil, LAN tidak akan menguras terlalu banyak biaya. Selain itu, kabel yang digunakan pun tidak terlalu panjang. Ini akan lebih menghemat biaya. Mulai LAN. Koneksi transfer data antar node akan berlangsung dengan cepat. Kekurangan LAN, luas wilayah koneksi terbatas. Hal ini karena LAN hanya mencakup area lokal. Saja. Nomor 2, pengertian MAN. Metropolitan Area Network atau MAN adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10-50 km. Jaringan MAN cocok dipakai untuk membangun jaringan antar perkantoran atau instansi yang masih dalam satu kota. Biasanya MAN dipakai untuk menghubungkan beberapa lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. MAN digunakan karena kecepatan transfer data yang dinilai tinggi dan proses instalasi yang tidak terlalu rumit.
Di dalam MAN dibutuhkan operator telekomunikasi yang akan menjadi penghubung antar jaringan komputer. Kelebihan dan kekurangan MAN. Yang pertama itu kelebihan MAN. MAN mempunyai area jangkauan yang lebih luas dibandingkan LAN. Hal ini karena MAN dapat mencakup lingkup satu kota. Hal ini membuat komunikasi dapat jaringan MAN menjadi lebih efisien. Yang kedua, jaringan MAN dipakai untuk mempermudah urusan bisnis. Keamanan berkomunikasi dengan jaringan MAN juga dinilai lebih terjaga. Yang ketiga, memiliki kecepatan transfer data yang tinggi. Kekurangannya MAN itu, yang pertama, artigan MAN sangat memungkinkan untuk sirsak oleh orang yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi atau tujuan lainnya. Ketiga, apabila terjadi kerusakannya pada jaringan MAN, waktu yang diperlukan untuk memperbaikinya akan cukup lama. Nomor 3, pengertian WAN. WAN mempunyai transmisi kecepatan mulai dari 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps, 625 Mbps atau bahkan lebih. Faktor yang menjadi pengaruh desain dan performa jaringan ini ada pada siklus komunikasi semacam jaringan telepon atau style. Fungsi WAN. Yang pertama itu fungsi WAN membuat arus komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, mengintegrasikan jaringan LAN dan MAN. Yang ketiga, menghemat biaya operasional. Yang keempat, pengiriman data yang cepat. Yang kelima, terhindar dari miskomunikasi. Kelebihan dan kekurangan WAN. Yang pertama itu kelebihan WAN. WAN memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar hingga mencapai antara benua. Yang kedua, semua orang yang terdapat pada jaringan WAN akan dapat menggunakan data yang sama. Kekurangan WAN itu, yang pertama, karena jangkauannya yang sangat luas, sangat wajar jika WAN membutuhkan biaya operasional yang sangat tidak sedikit. Kedua, dari segi pengaturan atau penyetingan jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Alat-alat yang diperlukan untuk membangun jaringan ini juga tidak mudah. Pengertian topologi jaringan. Nah, kata topologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu topos dan logos, yang artinya ilmu tata letak. Jadi, topologi jaringan adalah ilmu tata letak jaringan. Topologi dibagi menjadi dua, yaitu topologi fisik, struktur atau rangkaian dari suatu jaringan atau bagaimana sebuah jaringan didesain. Topologi logik. Topologi yang menggambarkan hubungan secara logika yang terjadi pada masing-masing komputer dalam jaringan. Topologi fisik ada dua bagian dan topologi logik ada dua bagian juga. Jenis-jenis topologi jaringan baik secara fisik maupun secara logika. Yang pertama,
Jenis-jenis topologi fisik. Pengertiannya dia itu, yang pertama, topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang banyak dipergunakan pada masa penggunaan kabel sepaksi menjamur. Topologi ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, yang pertama itu merupakan satu kabel yang kedua ujungnya ditutup, di mana sepanjang kabel terdapat node-node. Kelebihan yang pertama itu, harga pemasangan lebih murah bila dibandingkan dengan cara star, karena harga kabel yang digunakan lebih murah atau kolonial UTP dan hanya membutuhkan satu kabel. Kekurangannya itu sendiri, apabila terjadi kabel yang putus, semua komputer tidak dapat digunakan. Sering terjadi tabrakan file data yang dikirim. Nomor 2, topologi star. Pengertian, topologi bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna topologi jaringan bintang, termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Kelebihannya, yang pertama itu, jika satu kabel node terputus, yang lainnya tidak terganggu. Yang kedua, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Yang ketiga, penambahan dan pengurangan station dapat dilakukan dengan mudah. Kekurangannya itu sendiri, nah, yang pertama, jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Yang kedua, boros dalam pemakaian kabel. Yang ketiga, hub atau bagian tengah jadi elemen kritis karena kontrol terpusat. Bagian B, jenis-jenis topologi logik. Yang pertama, internet. Internet sekarang ini paling banyak digunakan oleh seluruh umat manusia. Internet menggunakan metode akses yang disebut GSMA atau CD, atau disebut Carrier Sense Multiple Access atau Collision Decohesion. Sistem ini dapat memperhatikan setiap komputer ke dalam kabel dari network sebelum mengirimkan data ke dalamnya. Keuntungan dari internet. Nah, yang pertama itu, kecepatan mengirim data mencapai 100 Mbps sampai 1 Gbps. Yang kedua, kecepatan mengirim data cukup sederhana. Yang ketiga, mudah dalam menggunakannya. Kerugian dari internet. Yang pertama itu, sering terjadi tabrakan data pada saat menggunakannya. Yang kedua, jika pemakaiannya ramai, maka kecepatan pun melambat. Nomor 2, token ring. Token ring membutuhkan model jaringan bintang dengan menggunakan kabel twisted wire atau kabel fiber optik yang dapat melakukan kecepatan transmisi 4 Mbps atau 16 Mbps. Sejalan dengan perkembangan internet, penggunaan token ring makin berkurang sampai sekarang. Keuntungan dari token ring. Yang pertama itu, menggunakan token ring untuk menghindari tabrakan data. Yang kedua itu, kecepatan mencapai 16 Mbps.
Yang ketiga, menggunakan kabel fiber optik. Kerugian dari token ring. Yang pertama itu, jika terdapat gangguan di suatu node, maka seluruh jaringan akan terganggu. Yang kedua, biaya dia itu sangat mahal. Sekian dan terima kasih.